Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang terbaru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hehe. Film yang akan kami review hari ini adalah kelanjutan dari film The Hangover, yaitu The Hangover Part 2. Buat yang belum nonton part satunya, stop video ini sekarang dan nonton part satunya dulu. Soalnya ceritanya nyambung. The Hangover Part 2 masih bercerita tentang 4 orang laki-laki bernama Doug, Phil, Alan, dan Stu yang akan bersenang-senang di Thailand untuk merayakan pesta pernikahan Stu, karena sebentar lagi dia akan menikah. Hingga akhirnya Teddy, adik dari Lauren Price yang merupakan calon istri Stu, menghilang, dan mereka harus menemukannya sebelum resepsi pernikahan dimulai. The Hangover Part 2 dirilis pada tanggal 26 Mei 2011 dan disutradarai oleh Todd Ngapakengin Phillips. Film ini berdurasi selama 102 menit dan masih dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Phil Wenek, Zach Galifianakis sebagai Alan Gardner, Ed Helms sebagai Stu, Justin Bartha sebagai Doc Billings, Ken Jeong sebagai Mr. Cho, Mason Lee sebagai Teddy, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil menyabet banyak sekali penghargaan dan nominasi. Salah satunya berhasil menyabet film terbaik kategori komedi dan musikal di Golden Globe Award. Rating di IMDb untuk film ini hanya sebesar 6,5. Walaupun kecil, film ini diberi banyak sekali respon positif dari para kritikus film. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau ngasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan, spoiler alert! Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain. Seperti biasa, film dimulai dengan memperlihatkan dekorasi-dekorasi untuk pernikahan. Lalu ada seorang perempuan bernama Lauren Price yang sedang berusaha menelpon Stu karena sebentar lagi dia dan Stu akan menikah. Tapi nggak diangkat-angkat. Lalu tiba-tiba Phil nelpon Tracy dan bilang kalau mereka fuck up dan kejadiannya lebih buruk daripada sebelumnya. Lalu kita akan dibawa 1 minggu sebelum kejadian tersebut. Terlihat Stu sedang membersihkan gigi Phil. Setelah selesai, Phil berdebat dengan Stu karena Stu akan menikah di Thailand dan tidak di Vegas seperti sebelumnya. Lalu scene berubah ke Tracy dan Doug yang sedang mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, Tracy bilang ke Doug bahwa Alan yang tidak diundang mengetahui rencana mereka ke Thailand untuk menghadiri pernikahan Stu. Akhirnya Tracy memohon ke Doug agar membujuk Stu untuk mengundang Alan. Keesokan harinya di restoran IHOP, ketika Stu, Doug, Phil, dan anaknya sedang berkumpul, Doug memohon kepada Stu untuk mengundang Alan ke pernikahannya. Namun Stu menolak karena mengingat perbuatan Alan pada saat di Vegas dan memberitahu bahwa inilah bachelor partinya. Namun Phil marah dan tidak menerimanya. Bachelor mana? Yang minumnya es jeruk dan bukan alkohol. Akhirnya Phil pergi meninggalkan Doug dan Stu. Berbeda dengan Phil, Doug tampak tidak keberatan, namun meminta satu hal kepada Stu, untuk mengundang Alan ke pernikahannya. Keesokan harinya, Phil, Stu, dan Doug menemui Alan di rumahnya, dan mengundangnya untuk ikut ke pernikahan Stu. Mereka berempat pun berangkat ke bandara. Sesampainya di bandara, mereka bertemu dengan Teddy, adik dari Lauren Price yang merupakan calon istri Stu. Tampaknya Alan sedikit tidak suka dengan Teddy. Sesampainya di resort tempat acara pernikahan, mereka pun menikmati pestanya. Ketika sedang kumpul keluarga besar, terlihat ayah Teddy begitu membanggakan Teddy dan selalu menuntutnya untuk tampil sempurna. Dia pun memperlihatkan ketidaksukaannya dengan Stu dan mulai merendahkannya. Setelah acara kumpul keluarga selesai, Phil mengajak Stu untuk ikut minum-minum dengan yang lain di pantai. Awalnya Stu menolak karena ingin bersama Lauren. Namun Lauren memohon untuk Stu ikut dan mengajak Teddy juga. Ketika sudah di pantai, Phil membawakan American Beer untuk mereka minum dan bersenang-senang. Dan Alan membawakan marshmallow untuk mereka makan. Namun Phil membuangnya.
karena kayak bocil anjir. Ketika sudah selesai berbincang-bincang, Phil mengajak Stu, Alan, Doc, dan Teddy untuk bersulang. Keesokan harinya, Phil dan Alan terbangun di sebuah penginapan kumuh di daerah yang mereka tidak tahu. Lalu mereka membangunkan Stu yang tertidur di bathtub kamar mandi. Dan kaget ketika melihat Stu sudah mempunyai tato seperti Mike Tyson di pelipis kepalanya. Ketika sedang panik, muncul seekor monyet dari atas penginapan yang membuat mereka semua tambah panik. Dan telepon pun berdering. Phil mengangkat telepon tersebut, dan ternyata telepon tersebut dari Doc yang sedang sarapan di pinggir kolam resort hotel. Setelah menjelaskan situasinya kepada Doc, Doc pun bertanya apakah Teddy bersama mereka. Dan Phil pun secara tidak sengaja menemukan jari tangan dari Teddy yang ada tanda cincin Stamfordnya. Phil pun menyuruh Doc untuk bilang kepada orang-orang kalau mereka pergi memancing dan menyuruhnya untuk tetap standby di dekat handphonenya. Ketika sudah selesai, Phil pun menemui Stu dan Alan yang sedang kebingungan dengan benda aneh di lantai kamar. Mereka menebak-nebak hingga monyet dari kamar mandi datang dan menepuk benda tersebut. Dan ternyata benda tersebut adalah, ya benar, titik Mr. Chow. Iya kecil, kayak peluang lu dapetin dia. Jadi mending mundur aja. Tahu diri lah, canda geng. Phil dan Stu kaget dengan keberadaan Mr. Chow. Lalu Mr. Chow menjelaskan bahwa Alan mengundangnya ke pesta pernikahan Stu. Phil pun bertanya apa yang terjadi kepada Mr. Chow karena dia, Stu, dan Alan tidak dapat mengingat kejadian semalam. Mr. Chow pun menjelaskan bahwa semalam mereka SMS dirinya dan bilang kalau mau bersenang-senang. Lalu Mr. Chow menjemput mereka dengan kapal yang baru dia beli di tempat tersebut, di Bangkok. Iya, mereka baru tahu kalau mereka lagi ada di Bangkok. Ketika sedang berbincang, Alan melihat bahwa monyet tadi memegang sesuatu, dan mereka kaget setelah menyadari bahwa itu adalah jari. Phil pun menjelaskan bahwa Teddy bersama mereka semalam, dan memberitahu bahwa itu adalah jari Teddy. Stu yang mengira Teddy mati, dielak oleh Mr. Chow, dan menjelaskan bahwa Teddy ikut berpesta bersama mereka semalam. Mr. Chow menghirup kokain terlebih dahulu sebelum menjelaskan kejadian semalam. Dan ketika ingin menjelaskan kejadian, Mr. Chow tiba-tiba, mati. Dalam keadaan panik, Phil mencoba menenangkan dan mencari solusi. Lalu dia menemukan ide untuk menaruh mayat Mr. Chow ke lantai 15 tempat penyimpanan es berada. Ketika ingin menaiki lift, mereka menyadari bahwa sedang mati lampu dan harus membawa mayat Mr. Chow melalui tangga. Ketika sudah selesai menaruh mayat Mr. Chow di tempat penyimpanan es, Phil mengingatkan bahwa mereka masih harus mencari Teddy. Lalu Stu tiba-tiba terpikir untuk mencari Teddy di rooftop hotel, seperti film Hangover sebelumnya. Tapi tidak menemukan apapun. Mereka pun mengecek barang-barang yang ada di kantong mereka, tapi tidak menemukan apapun juga. Setelah membelikan Alan topi dan Fanta, Stu dan Phil berdebat hingga Doc menelpon mereka dan memberitahu kalau dia sudah menemukan Teddy. Doc memberitahu kalau Teddy ditahan di kantor polisi Ratchawang. Ngomongnya harus kayak gitu soalnya ini di Thailand, karena melakukan kekerasan. Setelah sampai di kantor polisi Ratchawang, mereka pun mengurus berkas dan menunggu Teddy untuk dikeluarkan. Namun, yang keluar adalah kakek-kakek di kursi roda yang memakai hoodie milik Teddy. Dan bukan Teddy yang dimaksud. Mereka pun mencoba bertanya kepada kakek tersebut. Namun salah satu polisi bilang kalau dia tidak berbicara. Polisi sudah mencoba berbagai bahasa untuk berbicara dengan dia. Namun tidak ada respon sama sekali. Mereka pun terpaksa membawa kakek tersebut keluar kantor polisi. Ketika sedang di pinggir jalan untuk mencari solusi, tiba-tiba Stu menemukan sebuah kartu dari White Lion Bar Bangkok. Ditumpukan kartu pengenalnya Teddy. Mereka pun lalu pergi ke tempat bar tersebut. Di jalanan tempat bar tersebut terlihat sangat kacau, kayak berkas tawuran antar anak STM gitu. Pas sampai di depan bar, mereka diusir dan ditimpuk oleh warga sekitar. Akhirnya mereka terpaksa jalan terus, sampai nggak sengaja Alan nemuin foto Stu di tempat tato. Dan mereka masuk ke tempat tato tersebut. Di dalam tempat tato tersebut, ada abang-abang lagi nato anak kecil.
Phil pun bertanya kepada abang-abang tato ini, apa yang terjadi semalam? Dan abang tato ini menjelaskan bahwa mereka lah yang menyebabkan kekacauan di luar tadi, dan memperlihatkan rekaman handphone saat kekacauan kemarin. Di rekaman tersebut masih terlihat Teddy dan polisi tiba-tiba datang, dan membuat mereka panik. Saat itu juga Teddy melepas hoodie-nya dan memberikan kepada kakek-kakek kursi roda. Dan mereka pun kabur dari TKP. Abang-abang tato ini juga menjelaskan bahwa kakek ini adalah seorang biksu yang sudah berjanji untuk tidak berbicara sedikit kata pun. Jadi abang tato ini ngasih saran untuk bawa biksu ini ke kuilnya. Mungkin aja di sana ada sesuatu yang dapat membantu mereka. OTW lah mereka ke kuil tempat kakek-kakek ini tinggal, naik angkot. Pas sudah sampai di kuil, mereka bertemu dengan pimpinan biksu di tempat tersebut. Tapi ketika mereka mau berbicara, mereka malah digebuk pakai tongkat karena dirasa ngeganggu kedamaian saat para biksu ini sedang ibadah. Akhirnya, mereka dibawa menemui biksu senior di kuil tersebut dan menyarankan untuk bermeditasi biar dapat hidayah. Mereka bertiga pun akhirnya bermeditasi biar dapat hidayah. Tentu, Phil dan Stu tidak merasakan apapun. Tetapi berbeda dengan Alan. Dia mendapatkan sebuah ingatan masa lalu tentang apa yang mereka lakukan semalam. OTW lah mereka ke bar yang dilihat Alan pas meditasi. Sesampainya di bar tersebut, mereka bertemu dengan Samir. Samir punya urusan dengan Mr. Cho untuk jual beli senjata. Di bar tersebut, mereka bertemu dengan cewek bertitit yang katanya punya kenangan indah semalam dengan Stu. Waria ini bilang kalau semalam dia dan Stu mengasah pedangnya bersama-sama. Stu yang shock dan kaget akhirnya ditenangkan oleh Phil. Pas sudah di luar bar dan lagi nerima telepon, Phil diserang oleh abang-abang bermotor yang minta buat balikin monyet yang dipegang oleh Alan. Awalnya Alan gak mau balikin, tapi mereka terpaksa. Jadi monyetnya dikasih ke abang-abang bermotor ini. Sebelum cabut, abang-abang ini ngasih helm ke monyet tersebut karena ya safety first guys. Pas mau ngejar abang-abang bermotor ini buat nyari petunjuk, Phil pun ditembak di lengan kirinya. Stu dan Alan panik dengan caranya masing-masing. Stu dengan lompat-lompat dan Alan ya dengan ngipas-ngipas topi ke Phil biar ngerasa adem dikit. Walaupun gak guna. Ya seenggaknya ada usaha ngebantu lah ya. Ya walaupun tetap masih nggak guna. Mereka bertiga pun ke klinik buat ngobatin luka Phil. Di klinik tersebut, sambil makan semangka, Alan pun cerita kalau sebenarnya dia tuh cuma mau ngebius Teddy dengan sedikit obat penenang yang udah dia campur di marshmallow yang dia bawa. Tapi begonya, kantong marshmallow yang berisi obat penenang ketuker dan jadinya mereka semua yang kebius. Ngedengar cerita Alan tersebut, Stu dan Phil marah sama Alan sampai berantem di pinggir jalan. Pas sudah capek berantem, Phil nggak sengaja ngelihat tulisan di perut Alan dan mereka langsung OTW ke tempat tersebut buat nyari petunjuk. Di tempat tersebut, mereka lihat seorang abang-abang semi botak yang ternyata sedang mencari Mr. Cho. Karena Mr. Cho bawa duit ini orang. Abang-abang semi botak ini minta kepada Phil, Stu dan Alan buat bawa Mr. Cho ke sini. Karena dia tahu lokasi Teddy berada dan ngancem mau ngebunuh Teddy. Akhirnya, mereka balik ke hotel buat ambil mayat Mr. Cho. Pas buka tempat penyimpanan es, tiba-tiba Mr. Cho lompat keluar dan masih hidup. Setelah ditenangkan oleh Phil, Mr. Cho pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia tuh nggak mati, tapi cuman kena efek narkoba yang dia pakai. Terus dia nyuruh Phil buat baca buku, biar pinter. Padahal mah emang gara-gara dia pakai narkoba. Mereka pun bercerita tentang abang-abang yang baru mereka temui. Dan Mr. Cho pun bilang kalau itu abang-abang adalah teman bisnisnya. Dan apa yang diminta abang-abang itu ada di rompi yang dipakai sama si monyet. Tapi kan monyetnya udah dibawa sama abang-abang bermotor. Sial banget emang. Mereka pun akhirnya berencana buat nyulik si monyet yang sebenarnya adalah pengedar narkoba. Dan abang-abang yang tadi naik motor adalah bandar narkobanya. Jadi transaksi narkobanya pakai ini monyet gitu. Mantap banget emang ini monyet, pekerja keras. Patut dicontoh. Nggak kayak kalian, cuma rebahan doang.
Iya sama, gue juga. Akhirnya mereka berencana buat beli narkoba dan manggil ini monyet. Tapi mereka ketahuan pas mau nyulik ini monyet sama abang-abang motor tadi. Terjadilah kejar-kejaran yang gak kalah seru dari film action pada umumnya. Pas sudah lolos dari kejaran abang-abang motor, sayangnya ini monyet kena tembak dan ditinggal di depan klinik hewan sambil nyebat. Udah kelar dengan segala urusan permonyetan, mereka balik ke tempat abang-abang semi botak buat kelarin masalah. Mr. Cho pun dengan santai balikin duit punya ini orang. Dan tiba-tiba mereka diciduk sama polisi. Ternyata abang-abang semi botak ini adalah polisi internasional yang sedang menyamar buat nangkep si Mr. Cho dengan bantuan dari Samir yang kecewa dengan Mr. Cho karena dia nggak bayar senjata yang udah dipesan. Si abang-abang semi botak ini sebenarnya udah berusaha buat nyari keberadaan Teddy, tapi sayangnya nggak ketemu. Jadi Phil mau nggak mau telepon Tracy dan Sin balik ke awal film kalau mereka lagi fuck up. Mereka akhirnya pun nyerah karena udah nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, di tengah-tengah keputusasaan mereka, Stu mendapat hidayah di mana keberadaan Teddy. Jadi Teddy ini berada di dalam lift karena kejebak pada saat ingin ambil es di lantai 15 buat dinginin jari tangannya yang putus. Tapi pas dia di dalam lift tiba-tiba mati lampu. Jadi kejebak gitu aja deh di dalam lift. Emang plot twistnya ngeselin ya. Setelah menemukan Teddy dalam keadaan baik-baik saja, mereka pun berpikir gimana caranya buat nyampe ke tempat pernikahan. Tiba-tiba Teddy pun mengeluarkan kunci kapal punya Mr. Cho, dan mereka berangkat naik itu kapal. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat pernikahan dengan cara yang sangat santuy. Film pun berakhir dengan bahagia, dengan Stu yang menikah dengan Lauren, dan Teddy yang berhasil ditemukan dalam keadaan baik-baik aja. Lalu film diakhiri dengan Phil, Stu, Doug, Alan, Teddy, dan Mike Tyson yang jadi tamu rahasia di pernikahan Stu buat melihat foto-foto di kamera HP yang dibawa Teddy. Oke guys, gitu aja filmnya. Moral cerita dan moral hidup dari film ini tuh sebenarnya cukup simpel dan masih sama, yaitu jangan mabuk dan jangan narkoba. Udah itu doang. Jauhin mabok-mabokan dan jauhin narkoba, nggak baik buat kesehatan. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tunggu kelanjutan cerita The Hangover Part 3 dari Watch Guys. See you soon guys.